Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Roy Sidik di channel sendiri, channel saya sendiri Roy Sidik tentunya. Dan kembali kita di video kali ini kita akan membahas mengenai uh, kumdet yang hari ini yang jatuh pada tanggal tanggal 10 ya, tanggal 10 hari ini, yaitu di sini ada Avian, MTEL, lalu kemudian ada Excel, ada 3 emiten ya, yang uh, yang kemarin di video kemarin kita pernah bahas juga untuk potensinya seperti itu, untuk potensi dividennya, lalu kemudian untuk potensi capital gainnya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung uh, pembahasannya saja, langsung kita cek. Untuk yang pertama di Avian ya, di Avia di sini terpantau merah ya teman-teman ya, terpantau merah sudah 2 hari berturut-turut dari semenjak tanggal 9 Mei, lalu kemudian 10 Mei, di sini itu 2 hari setelah libur Lebaran ya, libur panjang Lebaran. Jadi dia mengalami koreksi setelah pada tanggal ini, hari terakhir sebelum Lebaran, sebelum libur Lebaran itu tanggal 28 ya, tanggal 28 April sempat hijau tebel ya, walaupun sebelumnya di tanggal 27 itu merah seperti itu. Tapi di sini kalau teman-teman sudah masuk, sudah terdaftar ke dalam investor yang akan ke dalam investor yang bakal penerima dividen nantinya, ini bisa di hold ya, bisa di hold sampai tanggal nanti penerimaan penerimaan dividennya seperti itu ya. Lalu tapi untuk teman-teman yang sudah masuk kemarin tanggal 9 atau masuk ya hari inilah ya, hari ini walaupun sudah tercatat di penerima investor, penerima dividen seperti itu, bisa nanti keluar setelah ya nyari harga tertingginya ya, seperti itu, nyari capital gainnya. Bisa juga karena kalau menurutku di sini masih di harga menurutku masih di harga wajar lah ya, masih di harga wajar, seharusnya bisa naik lagi. Kita coba cek untuk fundamentalnya ya, sebentar ya. Nah, di sini ternyata fundamentalnya setelah kita cek ya, ini sepertinya harganya kalau kita lihat di datanya ini ya, BBV-nya sudah cukup lumayan ya, cukup lumayan tinggi BBV-nya. Hampir menyentuh di 5 kali ya, harga 5 kali lebih tinggi, 5 kali lebih mahal ya dari harga wajarnya seharusnya, seperti itu ya. Tapi untuk ROE-nya juga kecil ya, seperti itu ya, kalau dibanding dengan BBV-nya di sini. Ya, kalau menurutku sih, kalau dilihat dari fundamental masih terbilang cukup lumayan tinggi untuk harganya lumayan mahal, seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman di sini mungkin kalau teman-teman sudah masuk, bisa tunggu dividennya, ini ditransfer ya, atau kalau tidak bisa tunggu momen harga sahamnya naik, bisa ditunggu harga sahamnya naik, bisa nanti di TP seperti itu ya. Begitu, karena kalau dilihat dari fundamentalnya tadi sudah terlalu mahal, seperti itu harga sahamnya ya, harga saham yang sekarang ini 795 ini. Oke, lanjut saja untuk di saham yang kedua, yaitu ada MTEL ya teman-teman ya. Di sini ada MTEL, di sini anak perusahaan dari Telkomsel, yang digadang-gadang laba bersihnya tahun lalu itu cukup lumayan fantastis, seperti itu, gede sekali laba bersihnya ya. Jadi
tahun ini juga pembagian pembagian dividennya juga berani gede seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini kebetulan di tanggal 10 ini di market close-nya di 765 ya, sempat turun bawah mentok di 745, tapi tetap hijau ya teman-teman ya, tetap hijau. Padahal di hari kemarin banget di tanggal 9 Mei di sini terpantau merah tebal ya. Dari harga pembukaan 770 sempat menyentuh di harga paling bawah 750, tapi di market close-nya di 755 seperti itu ya. Jadi mungkin di sini hijau. Ini investor pada masuk ini karena mau mencari dividennya ya, karena cum date-nya di hari ini. Tanggal investor terdaftar tanggal terakhirnya itu hari ini seperti itu ya, kalau mau menerima dividen nantinya, begitu ya. Oke teman-teman ya, ini juga MTEL juga perusahaan yang bagus ya, karena perusahaan anak perusahaan dari Telkomsel. Yang kita tahu Telkomsel itu ya perusahaan telekomunikasi terbesar ya, terbesar di Indonesia, karena kita tahu towernya di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke sudah terbukti kualitas sinyalnya. Walaupun sinyal internetnya belum cukup merata ya, tapi sinyal telepon biasanya itu sudah lumayan merata teman-teman ya. Oke, kita cek untuk MTEL-nya, kita coba cek sebentar ya. Untuk fundamentalnya di sini BBV-nya lumayan murah, masih 1,87 kali ya, 1,80 kali di sini masih cukup murah, beda dari yang sebelumnya kita bahas tadi. Ada Avian ya, itu lumayan mahal, sudah 4 kali lebih mahal dari harga wajarnya. Kalau di sini MTEL masih cukup murah. Untuk ROA-nya sendiri walaupun 0,80%, tapi ROE-nya 1,35%. Untuk market cap-nya juga sudah gede sekali ya di sini ya. Oke, di situ. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah masuk, nanti bisa bisa dikulik lebih dalam lagi, atau bisa dikalkulasi sendiri ya, berapa lot yang terdaftar sebagai penerima dividen, atau bisa dibandingkan dengan nanti jika misal harganya naik, kalau di TP itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil, dijual lebih kecil daripada dividen yang akan didapat, ya mending ditunggu saja dividen nanti ditransfer seperti itu ya kan. Jadi ya nanti bisa dikalkulasi sendiri ya. Kalau kebalikannya, harganya mungkin naik drastis gitu, kita punya berapa lot, dividennya kita kemungkinan dapatnya berapa lot saja, tapi lebih gede kalau kita di TP, ya mending di TP saja seperti itu ya. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa kita ambil. Itu enaknya kalau kita terdaftar sebagai penerima dividennya seperti itu. Jadi punya dua pilihan seperti itu. Oke, itulah enaknya. Oke, langsung saja untuk di sini ada XL ya. XL juga perusahaan telekomunikasi juga, XL Axiata ya. Sebentar, XL. Nah, di sini. Oke, di sini juga merah, sama seperti tadi merah, tapi merahnya di sini tebal banget, sudah tiga hari berturut-turut dari semenjak sehari sebelum Lebaran ya. Lalu kemudian disusul tanggal 9 kemarin, kemudian tanggal 10 hari ini. Ini merah terus ya. Walaupun di tanggal 18 April ini 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut sempat hijaunya tebel banget ya,
apalagi di tanggal 18 sama tanggal 20 ini hijaunya tebel banget, tapi kemudian mau mendekati lebaran dia merah merona tuh. Tapi di sini kalau dilihat dari chartnya di sini dia sudah berada di harga-harga di atas ya, di harga all time high-nya ini di 3.380 kemarin di bulan puasa. Jadi sekarang sedang mengalami koreksi ya, mengalami koreksi dan telah menyentuh di EMA 20 di sini ya, di EMA 20 seperti itu. Kita coba cek untuk fundamentalnya ya, biar lebih afdol. Excel di sini, Excel kita lihat untuk market cap-nya gede, tidak usah diragukan lagi. Tapi BBV-nya masih 1 kali lebih mahal ya, masih 1 kalian, masuk 1,5 kali lebih mahal. Jadi masih terbilang ya masih murah lah. Kalau tadi dibanding yang pertama dari Avian sudah 4 kali lebih mahal ya. Tapi kalau untuk Excel di sini masih cukup murah. Untuk ROE-nya juga ya, untuk ROE-nya cukup menurun ya, tidak tahu kenapa ya, atau mungkin karena imbas dari pandemi. Tapi kita lihat dari 3M 2021 ini 1,65% juga menurun dibanding dari 3M 2020. Jadi semenjak 3M 2020 ini mengalami penurunan signifikan ya. Ini kemungkinan karena imbas dari pandemi. Cuman kalau pandemi rata-rata sekolahan atau perusahaan kan WFH dan sekolah online ya, dan perkuliahan juga online. Seharusnya mereka yang mereka yang harus kerja, kuliah dan sekolah itu juga memakai provider ya. Seharusnya pemakaiannya lebih gede ya, keuntungannya lebih gede seharusnya. Tapi Excel ini malah mengalami penurunan seperti itu. Mungkin ini ya, kalah dengan provider yang lain ya. Mungkin seharusnya seperti itu, karena pandemi seharusnya pemakaian kuota internet dan lain-lain itu meningkat karena ya ada PPKM dan PSBB ya, seperti itu. Oke, begitu saja teman-teman video kali ini. Bisa di like, subscribe dan di share. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang ya, begitu ya. Dan bagi teman-teman yang belum menonton video-video saya sebelumnya, bisa ditonton, bisa dicari, banyak yang membahas tentang saham IPO dan saham-saham yang berpotensi naik seperti itu ya. Dan tonton juga video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih, begitu saja. Tunggu, selamat sampai jumpa di video saya selanjutnya.